Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang berjumpa lagi di channel AA Jatilondo. Kali ini kita akan membahas sebuah karya membuat hexagonal, dimana kita akan membahas dari bahan awal hingga sampai akhir jadi ya, seperti ini. Namun yang unik dari saya, untuk apa tali ini yang ada di tangan saya gitu. Jadi kegunaannya nanti kita akan bahas di video kami, dan apa juga kegunaan sumpit atau bambu bekas ini, kegunaan untuk apa, dan apa aja kegunaan saat kita membuat hexagonal. Oke, mari kita saksikan video selanjutnya. Oke teman-teman, bahan yang kita gunakan untuk membuat hexagonal yaitu kayu tebalan 12 mili dan lebar 9 cm ya. Saya sini tidak membahas untuk berapa ketebalannya ataupun berapa ukurannya, karena relatif ya, para teman-teman mungkin mau yang lebih lebar atau lebih tebal, itu tergantung teman-teman mau ya untuk fungsi apa ya. Oke, itu kita potong dengan sudut 30 derajat. Hexagonal itu menggunakan kemiringan sudut 30 derajat agar dia lebih presisi, ataupun ukurannya setiap pemotongan itu ukurannya sama. Mungkin teman-teman bisa menggunakan table saw ini dengan penahan seperti ini ya. Ini sudah diukur. Oke, mentok ya. Oke teman-teman, ini sudah ada 6 buah untuk membuat hexagonal. Selanjutnya kita proses untuk perakitan ya, proses perakitan. Manakala kita menggunakan tali sebagai alat press, jadi sebenarnya yang lebih unggul ini, yang kita bicarakan adalah tali ini. Fungsinya untuk apa? Mungkin teman-teman ada alat press yang seperti teman-teman sekalian sudah tahu ya, alat press seperti bais atau apa gitu. Tapi saya cukup menggunakan tali agar lebih menghemat biaya dan tidak mudah untuk mencari tali ini gitu. Ini saya dapat dari tali hasil pembelian kayu jati Belanda. Saya simpan dan ini masih berfungsi baik. Oke, mari kita lihat untuk proses perakitan. Oke teman-teman, ini proses perakitan ya. Oke teman-teman, kali ini kita melakukan pengapresan menggunakan tali ya, seperti ini, dan ikat dengan kuat. Lalu kita gunakan supit sebagai pengunci atau pengapresnya juga, ya seperti ini ya. Kita lihat ya, kita putar, dia akan mengapres, akan lebih kuat gitu. Kelihatan itu dia ngapresannya sangat berfungsi. Oke, untuk dia lebih akurat lagi, akan kita balas ya, kita balikan ya dengan arah yang berlawanan ya. Tentu dengan arah berlawanan kita kasih tali lagi, kita ikat. Oke, kita kunci dengan sumpit atau bambu, kita press lagi seperti ini. Kelihatan ya, itu dia mengepres ya hingga sampai lemnya itu keluar gitu. Jadi sangat bagus sekali, itu berarti dia berfungsi dengan baik. Oke teman-teman, lihat ya, seperti inilah dia.
Oke. Selanjutnya kita akan menggunakan supit sebagai pasak. Ini versi saya ya. Ada juga menggunakan plat seperti kayu pipi sebagai pengganti pasak, tapi saya di sini menggunakan supit untuk sebagai pasak. Oke teman-teman, untuk proses untuk jadi pasak ini, untuk memasukkan dan menjadi pen, kita menggunakan mata bor kayu yang 5 mili ya, 5 mili. Sebenarnya sih tergantung besar pennya, karena ini kebetulan dia cocok dengan 5 mili, kita menggunakan 5 mili. Depannya bisa dilihat ya. Cara membornya seperti ini teman-teman ya. Ini bukan masuk menggurui, cuma pengalaman saya seperti ini agar dia lebih mudah untuk masuk, untuk mengambil penyerongan gitu. Kalau dia langsung ini biasanya sih meleset gitu. Trik dari saya aja sih. Oke teman-teman ya, untuk bambunya atau pasaknya itu relatif ya. Ada yang mau juga langsung dimasukkan, tapi bagi saya sih lebih bagus dia dibuat runcing gini, agar dia lebih menggigit saat dipukul atau ditokok ya. Ini oke, masuk ya. Oke teman-teman, seperti itu ya. Nah seperti ini dia bersilang, yang arah dari sebut yang bawah ini dia searah semua, yang di atas dia searah semua. Oke teman-teman, ini yang sudah kering ya. Jadi inilah hasil yang kita gunakan, sumpit atau bambu bekas. Mengapa saya menggunakan bambu? Begini teman-teman, karena saya suka menggunakan bambu dibandingkan dengan mesti kayu ya. Mungkin para teman-teman sekalian ada yang menggunakan heksagonal seperti kayu yang pipih seperti ini, dia digergaji lalu dimasukkan ya, seperti ini. Nah, tapi saya dengan cara lain. Kenapa saya suka menggunakan bambu? Karena dia lebih kelihatan seperti mata kayu ya gitu ya, ini begini seperti mata kayu hasilnya. Nah itu dia keunggulan dari, menurut saya keunggulan dari bambu ini seperti ini. Jadi sekilas dia tidak kelihatan ya. Lagi pula kalau orang kasat mata melihat seperti mata kayu gitu, dibandingkan harus menggunakan kayu yang pipih. Biasanya ini digergaji, dimasukkan seperti ini. Mungkin teman-teman pernah melihat di video-video selender video saya ya gitu. Oke. Oke teman-teman, setelah kita amplas,
selanjutnya kita proses untuk finishing ya. Dimana kala sebelum kita furnish, kita sanding dulu. Oke teman-teman, saatnya kita menyanding ya. Kita sanding. Oke, dengan kuas perisai yang halus ya teman-teman, seperti ini. Oke teman-teman, ini selesai kita finishing ya. Untuk selanjutnya biarkan kering sejenak, biar benar kering. Jadi biarkan kering dulu, baru nanti terakhir kita furnish. Oke. Oke teman-teman, setelah standing ini kering ya, kita menggunakan amplas halus. Kita menggunakan amplas 240 ya. Fungsinya sih untuk meratakan aja gitu. Ini tidak usah terlalu kuat ya, cukup diamplas seperti ini ya, agar rata. Untuk pengamplasan tergantung ya, bisa juga menggunakan manual atau mesin pin lebih cepat, karena untuk menghaluskan sanding ini tidak perlu tenaga yang kuat ya, cukup dia hanya selayang seperti ini dia pun dia hanya sekali jantung ini untuk meratakan ya, kan kelihatannya. Oke, selanjutnya kita proses untuk memfurnishnya. Oke teman-teman, saya menggunakan kuas furnish 1 inci ya. Oke, bisa lihat teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah kering ya, sudah selesai finishing di furnish. Jadi kita ini lanjut untuk pemasangan ya. Jadi gimana cara untuk memasang heksagonal dengan tanpa ada mungkin plat. Jadi sangat gampang sekali ya teman-teman ya. Jadi cukup kita bolongin sini ya. Oke, kita lihat aja sini. Oke, selesai. Oke teman-teman, setelah kita lubangi ya, kita bolongi seperti ini. Ini fungsinya untuk menyantoli ya, untuk menyangga ke heksagonal ke dinding. Jadi ini hanya untuk untuk perumpamaan aja, sebenarnya kan di tembok ya. Oke teman-teman, setelah ini perumpamaan ya, jadi kalau nanti di tembok cukup ini diganti dengan kayu
dengan paku tembok. Apabila kepalanya terlalu besar tidak masuk, cukup dipotong ya. Nah, jadi perumpamaan seperti ini. Tapi kalau di tembok kita menggunakan paku tembok seperti ini teman. Oke, kita masukkan, kelihatan ya. Oke. Seperti inilah gambarnya teman-teman, bentuk heksagonal saat merekat di dinding yang menghiasi rumah tangga Anda. Oke teman-teman, video akhir dari pembuatan heksagonal, dari mana tadi tahap awal dari menggunakan seutas tali plastik dan penggunaan dari bambu sumpit ya, atau yang sering orang buat makan gitu ya, ini sisa. Jadi begini teman-teman, mungkin cara lain bagi teman-teman sekalian ada punya trik-trik masing-masing ya. Jadi video ini bukan maksud untuk menggurui atau mengajari yang sudah senior, tapi saya di sini mempelajari dari trik saya aja gitu. Nah, jadi kenapa saya menggunakan sumpit dan tali, intinya untuk apa mahal kalau untuk menghasilkan hasil yang sama. Jadi sutas tali yang bekas, sumpit, dan kenapa juga saya menggunakan sumpit di heksagonal seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau kasat mata seperti kelihatan mata kayu gitu. Seperti ini. Oke teman-teman, sampai di sini video saya. Kita sudah membahas tentang membuat heksagonal dengan bahan tali plastik bekas dan juga sumpit. Semoga video ini bermanfaat, dan bukan saya untuk mengguruin, tapi itu trik dari saya. Semoga bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa tonton video kami berikutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan jangan lupa subscribe video kami. Sekian dan terima kasih. Sampai bertemu lagi dengan channel AA Jati Blondo, dunianya channel para pengrajin kayu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.